Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak Bapak semuanya. Gimana Siang ya, kabarnya? Pak. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bagaimana Ketua kelas Windy? Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke, baik, alhamdulillah. Tapi tadi Trisna izin sebentar katanya, Pak. Oh iya, kemana? Nggak dikasih tahu, Pak. Oh iya, Katanya izin. ya nanti coba kalau udah agak terlalu lama, coba nanti diingatkan kembali Windy ya. Ya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada anak-anak Bapak semuanya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Baik, hari ini kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai lingkaran ya. Nah, jadi bisa kita lihat di tayangan pertama ini yang Bapak tunjukkan. Ini apa ini? Ada yang tahu ini apa? Setir mobil, Pak. Iya, Setir setir mobil, mobil Pak. ya. Nah, setir mobil ini akrab ya sama kita ya. Nah, dia berbentuk apa itu? Berbentuk, Bulat, Pak. iya. Lingkaran. Oh iya, lingkaran ya. Oke. Jadi kita start dulu ya, kita mulai pembelajaran kita. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, hari ini target tujuan pembelajaran kita ada dua ya, yaitu siswa atau kalian dapat menentukan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Baik, sesuai dengan definisi, jadi lingkaran itu merupakan kurva tertutup sederhana. Ya, jadi lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran, sedangkan titik tertentu tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Nah, ini tadi roda ya. Roda berbentuk apa? Berbentuk lingkaran ya. Iya, lingkaran. Nah, ada pusatnya ya. Ada pusatnya di sini, ini titik pusatnya. Ini juga ada kepingan CD, juga berbentuk lingkaran. Ini ada biang lala atau komedi putar ya. Nah, ada di sini yang pernah naik ini? Ini sering di pasar apa? Pasar malam ya? Nggak kayak gitu sih. Takut, Pak. Oh, takut. Iya. Boleh dicoba ya biar supaya merasakan bagaimana lingkaran itu gitu ya. Nah, baru ini ada cincin ya. Ada yang sudah bertunangan di sini? Oh, belum ya. Masih SMP semua ya. Ya, jadi ini ada cincin ya. Yang perempuan sering ini make ya. Nah, make cincin. Nah, cincin yang kamu gunakan itu dia adalah bangun datar, yaitu bangun datar berbentuk lingkaran. Nah, jadi materi kita kali ini adalah unsur-unsur dari lingkaran ya, unsur-unsur dari lingkaran. Oke, yang pertama adalah pusat lingkaran. Nah, jadi pusat lingkaran itu apa? Jadi misalkan ada ini lingkaran dan ada sebuah titik tepat di tengah-tengah dari lingkaran itu. Nah, inilah kita sebut dengan pusat lingkaran atau dalam hal ini titiknya kita sebut dengan titik O, maka titik O itu disebut dengan pusat lingkaran. Berikutnya ada namanya sudut pusat dari lingkaran. Nah, jadi sudut pusat lingkaran itu kalau kita lihat di sini dibentuk oleh sudut AOB. Jadi di sini kalau kita lihat ada dua sudut yang terbentuk, yaitu ada sudut yang pertama 90 dan ada sudut yang lainnya. Ada sudut yang paling besar. Jadi untuk sudut pusat lingkaran itu adalah nanti kamu lihat di soal-soal nanti kalau ditemukan dari unsur lingkaran, sudut pusat lingkaran itu adalah sudut yang paling kecil ya. Nah, jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh dua buah
jari-jari ya. Nah, jadi dua buah jari-jari, ada OA sama OB, yaitu dua jari-jari inilah yang membentuk dari sebuah sudut, yaitu sudut pusat lingkaran, di mana sudut pusat lingkaran di sini ada 90 derajat. Berikutnya adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran atau tepi dari lingkaran ya. Nah, atau busurnya pada di lingkaran ini ya. Nah, jadi dari titik pusat ada sebuah garis ke pinggirnya atau busur dari si lingkaran atau keliling dari lingkaran ya, titik pada keliling lingkaran, maka itu kita sebut dengan jari-jari. Berikutnya ada namanya diameter. Nah, diameter itu adalah garis tengah yang dimana garis itu adalah garis terpanjang yang ada di lingkaran dengan syarat dia harus memotong atau mengenai titik pusat lingkaran ya. Jadi dia harus kena dari pusat lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Jadi diameter ini adalah garis terpanjang yang ada di lingkaran dengan catatan dia harus melalui pusat lingkaran. Berikutnya ada busur. Nah, busur itu ini ya garis lengkung AB. Nah, disebut busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Jadi AB kalau kita lihat di sini A ke B ya, A ke B di sini. Ini kita sebut dengan busur AB, di mana busur AB itu adalah himpunan bagian ya, himpunan terkecilnya dari si keliling lingkaran. Berikutnya ada tali busur. Nah, tali busur ini yaitu kalau misalkan sini adalah A ke C ya. Nah, jadi A ke C ini adalah tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Berikutnya ada namanya juring ya. Nah, juring yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari, yaitu OC dan OB, serta busur BC. Nah, jadi dia dibatasi oleh sebuah busur dan dua buah jari-jari, yang mana titik pada keliling lingkarannya sama ya, yaitu OC, OB, dan BC gitu ya. Nah, sehingga ini kita sebut dengan juring COB. Berikutnya ada namanya tembereng. Nah, tembereng itu apa? Jadi kalau seandainya tadi ini juring ya, kita lihat OA sama OC, kalau kita kita arsir semua, maka ini nanti disebut dengan juring dari COA atau AOC. Nah, ketika nanti kita tarik garis ya atau tali busur, kita tarik tali busur dari A ke C, maka nanti akan ada sebuah arsiran kecil yang mana dibatasi oleh tali busur dan busur ya. Nah, jadi kalau juring tadi kan dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur. Nah, sedangkan tembereng itu dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, di mana ini kita sebut dengan tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busurnya yaitu busur AC. Yang terakhir dari unsur-unsur pada lingkaran itu ada namanya apotema ya. Jadi apotema itu adalah garis terpendek OC ya. Nah, antara tali busur AB yang ini ya dengan dan pusat lingkaran O. Nah, jadi garis terpendek yang dibentuk ya. Nah, garis terpendek yang dibentuk. Nah, itulah dia yang bisa kita sebut dengan apotema. Nah, berikutnya LKPD sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp kita. Silakan dibaca dan dikerjakan bersama kelompoknya. Bapak kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Dan selanjutnya nanti setelah kalian mengerjakan itu, kita akan coba lihat kesimpulan bersama-sama. Silakan untuk dikerjakan. Pakai kelompok yang kemarin, Pak. Iya, pakai kelompok yang kemarin saja ya. Windy bersama dengan siapa kemarin?
Sama si Trisna, Pak. Iya, Windy dengan Trisna, lalu Sri dengan Tiofani, Sugiman dengan Witri dan Surya, ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan sekelompok. Oke. Ya, Bapak rasa sudah cukup waktunya. Nah, sekarang kita coba ke kesimpulannya, simpulan ya. Nah, jadi di situ ada flashcard yang sudah kamu kerjakan tadi ya. Kamu sudah menentukan, tadi sudah Bapak sampaikan mana saja unsur-unsur dari lingkaran, kamu juga sudah menentukan di situ, dan juga sudah melihat mana yang memiliki garis lengkung, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini ya. Nah, ini juga ada di LKPD halaman terakhir. Nah, kita coba lihat, ada pernyataan pertama. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Nah, yuk. Kira-kira jawabannya iya atau tidak? Iya, Pak. Iya? Iya, Pak. Pak. Yakin? Yakin, Pak. Iya. Jawabannya iya ya. Untuk panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Itu jawabannya iya. Kamu ya. Oke. Berikutnya, jumlah panjang busur dengan busur kecil. Oke ya, Bapak ulangi ya. Jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran. Iya atau tidak? Ingat ya, busur tadi yang mana ya? Busur. Benar. Iya, Pak. Iya? Iya, Pak. Iya ya. Benar. Jawabannya iya. Ini adalah iya. Gitu. Oke. Yang ketiga, busur adalah keliling lingkaran. Iya atau tidak? Tidak ya, Pak? Nah, ayo. Tidak, Pak. Saya enggak juga lah, Pak. Hah? Enggak juga lah, Pak. Tidak. Tidak. Tidak kan? Tidak atau iya? Ayo, Tidak, yang lain. Pak. Kenapa tidak? Pak. Kenapa tidak? Aku rasa Kenapa, Tio? satu ya, Pak. Karena satu. Kenapa tidak? Tadi apa busur? Busur itu yang- kan bagian ya, bagian dari keliling lingkaran. Iya, bukan, Dwindi. Itu tadi kan? Iya Iya, tidak? Pak. Iya, Yang- berarti kalau pernyataannya busur adalah keliling lingkaran, adalah Tidak, Pak ya. iya, tidak. Betul. Yang keempat, diameter adalah tali busur terpanjang. Apa jawabannya? Iya, Pak. Jangan Saya- ragu-ragu ya. Iya juga. Saya juga. Iya, Pak. Iya, oke. Yang kelima, apotema selalu tegak lurus dengan suatu tali busur. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, yakin? Iya ya, dia harus membentuk tali apa? Tegak lurus ya. Yang keenam, luas tembereng. Oke, sudah ingat ya luas tembereng? Yang mana luas tembereng tadi? Yang dia dibatasi oleh tali busur dan busur ya. Nah, itu sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah 2 jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Pernyataan ini iya atau tidak? Iya, Pak. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Iya, benar ya? Iya. Karena kalau kita lihat tadi kan di lingkaran, ini lingkaran, ini kan tembereng ini ya. Misalkan ini titik pusat tadi kan, titik pusat. Nah, ini dia juringnya.
Nah, ini dia tali busurnya. Nah, jadi temberengnya kan ini. Nah, ini ya temberengnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan, nah, ini sesuai dengan pernyataan yang nomor 6. Oke, nomor 7. Luas suatu juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Nah, ayo, ini harus benar-benar mikir ini. Ayo, bagaimana? Iya atau tidak? Luas suatu juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Ayo, yang bisa menjawabnya dapat hadiah. Nah, dapat THR ya, bentar lagi THR kan, lebaran. Nanti pakai uang kas kelas ya. Berapa THR-nya, Pak? Nah, itu nanti kan THR. Ayo, apa pernyataannya? Ayo. Luas suatu juring sebanding dengan sudut pusat yang bersesuaian dengan juring tersebut. Iya atau tidak? Oke, terlalu lama ya. Ya, jawabannya adalah iya, ya. Jadi kalau kita lihat nanti rumus dari si luas juring, nanti bisa kita lihat dan itu dia akan sebanding dengan sudut pusat dari si juring, ya. Nah, kalau luas juring kan luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per 360, ya. Nah, dia setara atau sebanding. Oke, mungkin itu saja ya untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Tangan dulu ya. Nah, oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita? Tidak, Pak. Oke, Bapak rasa tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak minta Ketua kelas Windy untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran di siang hari ini. Baik teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Windy. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, ada nanti beberapa soal yang akan Bapak berikan. Silakan nanti dikerjakan. Di pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, Pak. Iya, Pak.